Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan bisa belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan cita-citaku. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Setiap orang memiliki cita-cita atau suatu keinginan di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita, kita harus belajar, berusaha, dan berdoa. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita ataupun puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Penyair adalah pengarang atau penulis puisi. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Ciri-ciri puisi. Pertama, penyusunan terdiri dari baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Bahasanya terikat oleh irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi, biasanya ada di akhir kalimat. Perhatikan contoh puisi Cita-cita, karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan putus asa, demi menggapai cita-cita. Perhatikan kutipan puisi Cita-cita berikut ini. Pikiranku melayang ke suatu masa, merupakan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya. Baris kedua, mau jadi apa aku saat dewasa? Baris ketiga. Baris pertama, kedua, dan ketiga termasuk dalam satu bait puisi. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. A. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Akhirnya A. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Akhir kalimat A. Pada baris pertama, kedua, dan ketiga, akhir kalimatnya A. Puisi ini berima sama. Setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Dalam puisi terdapat jenis-jenis rima, antara lain 1. Rima AB-AB atau rima silang. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir pada baris pertama sama dengan baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. 2. Rima AB-BA atau rima peluk. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris keempat, dan baris kedua sama dengan baris ketiga. 3. Rima AABB atau rima pasangan.
Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris kedua dan baris ketiga sama dengan baris keempat. 4. Rima AA atau rima terus atau lurus. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir pada semua baris adalah sama, atau mulai dari baris pertama sampai baris terakhir sama. Mendeskripsikan isi puisi. Untuk mengetahui cerita yang ingin disampaikan oleh penyair dalam sebuah puisi, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Baca puisi dengan seksama. 2. Tulis hal-hal penting dalam puisi. 3. Tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. 4. Tulis kata-kata yang sulit, kemudian temukan maknanya dalam kamus. 5. Diskusikan dengan teman atau orang tuamu dengan bahasa yang mudah dipahami. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, karena setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. 1. Membaca puisi dengan seksama. 2. Catat hal pokok yang disampaikan dalam puisi. 3. Susun catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Menceritakan kembali isi puisi. Isi puisi bergantung pada isi hati atau pikiran pengarangnya. Agar kita bisa menceritakan kembali isi puisi, kita harus bisa memahami makna puisi dengan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Cermati makna puisi di tiap bait. 2. Tulis makna dari setiap bait puisi. 3. Gabungkan makna tiap bait ke dalam sebuah tulisan. Ringkaslah tulisanmu tersebut. Perhatikan contoh sebuah kutipan puisi berikut. Perkakas dan Oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapatkan rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, deskripsi puisi, menjelaskan makna puisi, dan menceritakan kembali isi puisi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.